menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup Tuhan, yang akan memimpin setiap kami menuju pada jalan kehidupan kami, sampai kami mendapatkan mahkota abadi kami masing-masing. Berkati Tuhan, anakmu Stephen yang kau percaya Injil keselamatanmu, biar dengan hikmat kuasa otoritasmu, firman yang hidup itu dilepaskan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Judul tema hari ini adalah orang saleh, ya. Ada nggak kira-kira orang saleh di dunia ini? Ada nggak orang saleh? Hah? Ada ya? Di mana tempatnya? Hah? Jati. Yuk. Kan sering kan sekarang ada berita-berita, oh, berbuat baik sudah bisa mengantar kita ke surga, ya kan? Saya nggak bahas mereka, tapi saya mau tanya, benarkah ada orang yang baik? Benarkah ada orang saleh? Hah? Benar. Benar ya, ada orang saleh ya? Benar ada orang baik ya? Makanya banyak orang berani berpikir gini loh, dengan kebaikan bisa masuk surga. Karena dia mikir bahwa di dunia ini ada orang yang baik, ada orang yang salah. Nggak salah pemikiran itu, nggak salah. Sekarang saya tanya begini, Pak Fernando ada salah sama orang, sama Pak Juli, berbuat jahat sama Pak Juli, ya. Tapi Pak Fernando baik sama jemaat di sini. Bisa nggak apa kesalahannya Pak Fernando ditutupi oleh kebaikan yang di sini? Hah? Ya kan? Nggak bisa ya? Berarti yang namanya kesalahan nggak bisa ditutupi kebaikan di tempat lain. Ya? Setuju ya? Pengkhotbah 7 ayat 20. Ini loh, banyak orang nggak mengerti. Dia pikir suatu kesalahan terhadap orang lain bisa ditebus di tempat lain. Harusnya kalau Pak Fernando salah sama Pak Juli, minta ampunnya ke siapa? Ini kalau manusia nih, Pak Fernando salah sama Pak Juli, minta ampunnya ke siapa mestinya? Pak Juli ya? Setuju ya? Baru namanya impas. Oke. Tapi apa kata firman? Pengkhotbah 7 ayat 20. Khotbah 7 ayat 20, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Nah, gimana nih? Hah? Banyak orang mengklaim dia baik, perbuatan baik bisa. Sekarang kita telusuri lagi. Kalau kita ini baik sama semua orang nih, sama semua, selama kita hidup di bumi, kita ini baiknya luar biasa. Ya? Berapa banyak dosa bisa ngantar kita ke neraka? Kira-kira berapa banyak dosa supaya kita bisa sampai ke neraka? 1, 2, 3, 4, 5. Coba ini. Ke neraka perlu berapa tiket? Yo. Untuk masuk neraka perlu berapa kesalahan? Untuk masuk neraka perlu berapa dosa? Supaya bisa dikatakan kau silakan masuk ke neraka. Yuk. Banyak dosa atau cuma satu? Coba. Untuk masuk ke neraka nggak perlu banyak-banyak. Satu tok cukup. Yuk sekarang kita lihat hari ini. Adakah orang yang tidak bersalah sama Tuhan? Dia boleh baik sama manusia apapun. Tapi adakah yang tidak bersalah sama Tuhan? Ada nggak kira-kira? Hah? Nggak ada ya? Sekarang kita lihat nih. Dosa itu apa sih sebenarnya? Yuk. 1 Yohanes 3. Kita lihat ini. Dosa itu apa supaya kita ngerti ini ya. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Kalau kita berbuat dosa melanggar hukum Allah, minta ampunnya ke siapa? Hah? Nah ini, Tuhan. Bisa nggak sekarang tadi? Perbuatan baik. Waktu orang berbuat baik, waktu dia ada kesalahan, minta ampunnya ke siapa nih? Gimana nebusnya?
Banyak orang nggak sadar. Dia pikir perbuatan baik, perbuatan jahat bisa digabung sehingga impas. Nggak bisa. Inilah pemikiran yang kadang-kadang keliru. Terus, siapa yang punya hukum yang kita langgar? Kan kita harus cari tahu juga ini. Tuhan mana yang punya hukum yang kita langgar? Ada banyak Tuhan nggak? Ada banyak Tuhan nggak? Hah? Ada banyak Tuhan atau nggak ada Tuhan? Sebetulnya Tuhan itu cuma satu, Esa. Tapi manusia punya banyak Tuhan. Manusia punya berbagai Tuhan. Menurut apa yang mereka percaya. Kalau enggak mungkin ada manusia tersesat. Ya. Kita harus teliti hari ini. Anda menjadi Kristen hari ini. Kenapa yakin bahwa Kristen ini yang terbenar? Apa yang membuat kita yakin bahwa Allah kita itu yang benar? Sehingga kita patut meminta pengampunan kepada yang benar ini. Apa keyakinan kita? Ayo, kalau Anda ditanya sama orang, agama KB kan sama, kok yakin bahwa Anda paling benar? Kok yakin kita yang paling benar? Gimana jawabnya? Ayo, Pak Juli kok yakin Kristen yang paling benar? Kok yakin? Mereka juga ngomong aku punya Tuhan juga. Ayo, gimana jawabnya ini? Orang Cina punya Tuhan juga gak? Yang di Israel punya Tuhan juga gak? Yang di mana-mana punya Tuhan masing-masing kan? Terus ditanya sama mereka, kok yakin Tuhanmu paling benar? Dia juga punya surga juga. Ayo, mereka juga punya pengampunan. Ayo, sekarang kita diperhadapkan di masyarakat nih. Kita punya pilihan. Ada begitu banyak Tuhan. Tapi Tuhan sebut Tuhan yang Esa. Tuhan yang mana yang benar-benar Tuhan diantara segala macam pilihan. Ada banyak pilihan loh. Makanya Tuhan itu adil kan? Dikasih semuanya pilihan. Manusia diberikan kecerdasan untuk memilih. Diberikan kecerdasan untuk memilih, diberikan kecerdasan untuk mengolah. Kok yakin Anda paling benar? Hah? Bukan kami yang benar. Oke, terus? Tuhan kami yang kami sembah. Benar. Oke. Tuhan yang kami sembah adalah kebenaran benar. Orang bilang begini orang lain. Tuhan Bapak benar. Tuhan saya salah. Ada nggak orang yang berani menyalahkan Tuhannya? Hah? Tapi kan kita harus punya jawaban yang mantap, yang benar. Ya kan, supaya mereka secara logika, secara pikiran tidak bisa disangkal. Nyari Tuhan yang benar susah nggak sih? Nyari Tuhan yang benar susah nggak? Hah? Susah kan? Sangat susah. Ya, saya setuju, sangat susah. Makanya kita diberikan akal, diberikan hikmat untuk betul-betul mencari. Ya. Roma 3 ayat 10. Gambaran tentang orang yang apakah ada orang saleh? Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Gimana bayanginlah? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Bayangin betapa sulitnya menemukan Tuhan, betul ya? Makanya kalau kita ikuti hari ini, di mana kita bisa melihat kekuatan Tuhan? Bapak-bapak, di mana bisa melihat kekuatan Tuhan? Kita lihat dunia ini sekarang. Kita mau cari Allah yang benar. Kalau Allah yang benar bisa dilihat nggak? Allah yang benar bisa dilihat nggak? Tidak. Oke. Kalau nggak bisa dilihat,
Berarti kita melihatnya pakai mata jasmani. Ya. Allah yang benar bisa dilihat nggak? Bisa atau nggak bisa ini? Tidak. Hah? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau saya bilang bisa, bagaimana? Kita dikasih akal kok, dikasih pikiran kok. Yuk, kita punya mata rohani nggak? Punya Kita punya alat indera, ada berapa macam? 6. Hah? Ada mata, ada telinga, Hidung. hidung, mulut, terus Mata. mata, hidung, mulut, telinga, hah? Pikiran. Apa lagi? Tangan, kulit bisa merasakan. Ada panca indera, ya. Sekarang kita lihat dari 5 panca indera yang diberikan Tuhan, mana yang bisa merasakan adanya Allah? Hati, Pak. Hati. Hati. Berarti 5 tadi cuman yang kelihatan di luar. Setuju ya? Ada di hati. Atau hati dengan pikiran bisa jadi satu ya? Bisa merasakan nggak adanya Tuhan? Siap. Gimana ngerasakannya? Menggetar-getar? Loh, bingung kan? Bingung kan? Anda nggak pernah melihat kekuatan Tuhan? Pernah melihat nggak? Pernah. Hah? Di mana kekuatan Tuhan di dunia ini yang terlihat? Ayo. Kalau kita dikejar sama orang, ya, kita kan dikejar nih sama orang hari ini. Kok Tuhanmu paling benar? Ya kan? Gimana caranya menggambarkan bahwa Tuhanmu yang paling benar di antara semua Tuhan-Tuhan yang ada? Kan gitu gambarannya. Tuhanmu mana? Di antara semua Tuhan yang diyakini semua orang, mana yang paling benar? Yang paling benar adalah Tuhan yang nyata. Setuju ya? Yang paling benar Tuhan itu harus nyata. Kalau Tuhan nggak nyata, bisa disebut Tuhan nggak? Tuhan kita ini nyata apa nggak nyata? Nyatanya di mana? Kalau ditanya sama orang nih lah ya sekarang. Kalau kita ditanya nyatanya Tuhanmu di mana? Pasti waduh, di mana ya? Masih bingung kan? Masih bingung kan? Di mana? Jadi dalam diri Yesus Kristus itu, Pak. Nggak bisa. Anda harus yakin dulu ini. Anda harus tahu. Tanya sama orang kalau ditanya, Tuhanmu di mana? Nyata nggak? Oke. Saudara, kita baca firman kan? Baca firman ya. Waktu baca kitab Kejadian apa yang kita lihat? Waktu baca kitab Keluaran apa yang kita lihat? Waktu kita baca kitab Bilangan apa yang kita lihat? Waktu kita baca kitab Imamat apa yang kita lihat? Waktu kita baca kitab Ulangan apa yang kita lihat? Dari 5 kitab utama punyanya orang Yahudi, apa yang kita lihat hari itu? Kita baca loh ini. Baca loh. Kita lihat apa ini? Nggak sadar kan? Hah? Keluar dari perbudakan. Ada kekuatan. Bener nggak? Benar. Ada kekuatan. Kekuatan apa? Tuhan itu pernah menunjukkan dirinya. Dan dicatat kan? Dan buktinya, Abraham dan Sarah, 2 orang. Bisa jadi keluarga yang begitu besar. Ya kan? Kekuatan Tuhan nggak? Ya? Sampai waktu Abraham ada, sudah dibilang bahwa anakmu, keturunanmu akan ada di Mesir. Dan mereka akan diperbudak selama 400 tahun. Itu sudah ada belum? Hah? Maksudnya orangnya sudah ada belum? Belum. Tepat nggak apa yang dikatakan Tuhan? Ya? Sebuah nubuatan yang begitu tepat. Pada waktu itu diberikan, Abraham belum punya keturunan segitu banyak. Tapi Allah sudah memberitahu bahwa akan ada umatmu diperbudak di Mesir. Kita baca ya ini ya. Supaya kita yakin ini hari ini ketika kita belajar. Abraham diberikan firman sama Tuhan, keturunannya akan diperbudak. Itu jauh-jauh hari. Ya. Kejadian 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13.
Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Oke. 14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Sebuah nubuatan, ya. Jauh-jauh hari sebelum Abraham punya anak begitu banyak, dan terjadi. Waktu bangsa Israel di Mesir, itu kejadian khayalan atau fakta? Fakta, ya. Pada waktu orang Israel di Mesir dibawa keluar oleh Tuhan, itu fakta atau khayalan? Fakta. Siapa yang mampu membawa bangsa keluar dari Mesir? Siapa yang mampu hari itu? Ada Allah yang mampu, ya. Dan ini membawa keluarnya nggak main-main loh. Dia tunjukkan mujizat. Orang Israel ada di pihak yang dibantu Tuhan, orang Mesir di pihak yang melawan, yang dilawan. Ya, ada dua belah pihak saksi. Saksi matanya ada dua negara. Mesir hilang nggak sekarang? Mesir masih ada kan? Bukti-buktinya sejarah masih ada kan? Kalau misalnya ini cerita bohong, pasti orang menyangkal. Tapi cerita ini fakta. Saudara kalau tanya sama orang, Allahmu kok yakin? Saudara tanya balik, pernahkah Allahmu terlihat di dunia ini? Allah yang kita sembah terlihat. Wujudnya pun dan kekuatannya terlihat pada zaman dulu. Ya kan? Musa pernah bertemu di Gunung Horeb. Dan karena saking kudusnya, ya, Musa juga bilang, dan rakyat Israel juga ngomong, Tuhan jangan lagi ngomong, nanti kami mati. Itu nggak bisa dipungkiri. Ada banyak orang melihat. Saudara tanya balik, pernahkah suatu Allah, Kejadian Ulangan 4, Ulangan 4 ya. Ayat 10. Ulangan 4 ayat 10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman Ayat 9 dulu aja. Ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal yang dia dilihat oleh matamu sendiri itu. Oke, stop dulu ya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Berarti zaman dulu ada jutaan orang yang melihat dan menyaksikan kekuatan Allah. Ya, kekuatan ini nggak mungkin bisa orang membelah sungai, membelah laut. Ada? Nggak ada kan ya? Ada orang yang bisa memberi makan 40 tahun di padang gurun kepada 1,2 juta orang? Catering manapun nggak akan sanggup. Makan pagi, makan sore, nggak akan sanggup. Di padang gurun banyak air nggak? Orang satu hari minum berapa liter? Kita hitung-hitungan nih. Pak Fernando minum berapa gelas? Satu botol aqua? Anggap 2 liter ya. Kalau kali 600.000 laki-laki plus suami istri 1,2, anak-anaknya anggap 2 juta. Kalau satu orang 2 liter, 2 juta orang berapa? 4 juta liter. Air dari siapa? Coba bayangkan. Kita yakin nggak hari itu ada kekuatan yang terlihat dan nyata? Anda boleh ngomong sama orang, Tuhanmu pernah ketok nggak di bumi? Pernah menyelamatkan nggak? Tapi apakah kita ini kemudian setelah melihat kejadian-kejadian ini ingin menjadi orang Israel? Enggak kan? Kita kepingin punya Allah yang seperti di Israel itu. Kita berusaha mencari Allah ini gimana sih? Teruskan lagi Pak Juli. Ya, teruskan lagi yang ayat 9. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Oke. Terus. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku,
suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, Ya. sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ayat 11. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Oke, 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Oke, kejadian ini spektakuler nggak? Spektakuler banget. Pernah nggak ada Allah yang pernah ngomong didengarkan sama semua orang? Oke, saudara berani ngomong hari ini. Ini fakta atau khayalan? Fakta. Dan diajarkan turun-temurun. Makanya Anda nggak heran kan lihat orang Yahudi kan? Orang Yahudi itu sampai hari ini ingin Allahnya seperti ini. Karena mereka diceritakan dari anak cucunya terus turun-temurun. Makanya orang Yahudi itu berusaha hidup sesuai dengan yang difirmankan Musa. Hebat nggak? Makanya sampai hari ini kalau mereka ngotot lu bangun bait suci, salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Itu bukti bahwa mereka ini, kok ada sih orang dableknya seperti ini? Apa yang membuat mereka ini dablek-blek seperti ini? Fanatiknya seperti ini, kenapa? Karena nenek leluhurnya pernah melihat suatu kejadian yang nyata. Ya, lanjut Pak Juli. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Oke, itu perjanjian ya. Pada 2 loh batu. Jelas ya. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkan kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Itu namanya perjanjian manusia dengan Tuhan. Terus? Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajar kepadamu ketetapan dan peraturan. Supaya kamu melakukannya di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. 10 itu disebut perjanjian dan ditambahkan diajari lagi ketetapan dan peraturan supaya coba kamu melakukannya di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Oke, terus hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb. Stop dulu nih. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa. Allah hari itu tidak menampilkan dirinya, rupanya, wajahnya, bentuknya seperti apa. Terus? Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, Terus? atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus? Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ayat 20 sampai ayat 24 Pak Juli. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang. Stop dulu ya. Tuhan pernah mengambil, benar-benar ngambil Fir'aun di Mesir yang sedang membangun hari itu. Karyawannya diambil semua. Rela nggak? Rela nggak? Nggak rela. Tapi itu fakta, itu kejadian benar. Ya, lanjut Pak Juli. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepada. Stop dulu nih. Musa hebat nggak? Melayani bangsa ini nggak? Tapi bisa masuk nggak? Sama nggak kita dengan Musa hari ini kalau kita melayani gedu-gedu? Bisa-bisa kita juga nggak masuk loh. Jadi pelayanan tidak menentukan kita untuk masuk ke surga, ya. Itu sudah dari awal. Makanya Paulus rajin nggak? Rajin ya. Seharusnya kalau Paulus rajin melayani, sudah pasti dong ganjarannya surga. Tapi Paulus katakan apa? Aku melatih diriku supaya jangan-jangan ketika aku sudah selesai melayani, aku ditolak. Jadi melayani nggak ada privilege sama sekali. Orang melayani Tuhan itu karena kerinduan, karena membalas. Ya,
Tuhan nggak pernah menambahkan karena kita melayani nih, Pak Fernando saya, karena saya melayani, kita masuk surganya lebih gampang nggak? Malah lebih susah. Lebih susah. Ini loh Musa loh, kasihan kan? Dia nggak bisa nggak bisa nyebrang ke Sungai Yordan. Terus? Padamu menjadi milik pusakamu, sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi Sungai Yordan. Tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Ya, terus? Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu. Dilarang kau perbuat. Oke, terus? Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Oke, terus? Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hati. Stop dulu di sini. Banyak orang nggak bicara bahwa Tuhan itu adanya cuma kasih. Banyak nggak? Tuhan nggak punya mangkel. Tuhan nggak bisa marah. Banyak nggak? Banyak. Oke, setuju ya? Karena orang anggap bahwa Tuhan nggak bisa marah, jadinya dia gimana kira-kira? Jadinya dia gimana kira-kira? Dia merasa bahwa Tuhan pasti menyelamatkan. Banyak orang nggak sadar loh, Tuhan itu punya semua rasa. Kalau Pak Fernando punya rasa seneng, punya rasa mengasihi, Tuhan punya nggak? Kasihnya Tuhan dengan Pak Fernando hebat mana? Tuhan. Kalau Pak Fernando bisa marah, Tuhan bisa marah nggak? Pak Fernando marah sama Tuhan marah, hebat mana nih? Hah? Pak Fernando bisa cemburu, Tuhan bisa cemburu nggak? Kalau Pak Fernando cemburunya cuma segini, Tuhan cemburunya gimana kira-kira? Hah? Makanya kita itu gambar dari Allah. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu cuma punya rasa cinta, terus nggak punya rasa lain. Hah? Kan nggak mungkin. Tuhan itu punya segalanya. Makanya hati-hati. Yang kita hadapin ini Allah yang hidup. Ya, image-nya, gambarnya adalah kita. Gambar fananya adalah kita. Ya, kita ini gambar Allah yang tidak kelihatan. Tapi Allah dulu pernah mempertontonkan dirinya, mempertontonkan kekuatannya. Tanya sama orang-orang, kok yakin Allahmu benar? Bapak balik jawab, Allahku itu benar karena nyata dan pernah ditemuin dan pernah kelihatan. Lihat orang Israel sebagai saksi. Ini loh saksi keberadaan Allah. Kalau mereka nggak percaya Israel saksi, coba lihat Israel sebesar apa hari ini? Dibandingkan negara-negara, Israel besar nggak? Kecil, hanya 16 juta. Penduduknya sama Surabaya kalah banyak. Bayangin loh, sama Surabaya kalah banyak. Seluruh orang Israel jumlahnya cuma 20 juta. Tapi bagaimana orang Israel bisa mempengaruhi seluruh dunia? Firman nggak? Firman nggak? Oleh keturunanmu semua bangsa diberkati. Kita lihat hari ini kehidupan kita. Tanpa kita sadarin, peran orang Yahudi banyak nggak? Anda bisa pakai internet, siapa yang ngarang? Kita bisa menikmati semua ini, siapa aja Pak? Memang ini diberkati. Tapi bukan berarti orang yang dipakai Tuhan pasti masuk surga. Tapi itu firman, sudah dikeluarkan, nggak bisa dirubah. Kalau mau tanya bukti kekuatan Tuhan, lihat bangsa Israel, itu saksi. Mau lihat lagi, lihat Arab. Arab itu keturunan Abraham, saksi nggak? Saksi. Ada dua saksi yang nggak bisa disangkal. Coba, kekayaan Arab dari mana coba? Minyak kan? Dari mana minyak keluarnya? Padang gurun seperti itu, hutan apa nggak ada? Kok bisa punya minyak segitu banyaknya? Kok bisa pas di Arab? Kalau bukan Tuhan siapa yang kasih? Kalau bukan Tuhan siapa yang kasih? Itu bukti nggak bisa disangkal. Ya, oke. Setuju ya? Allahnya sudah ada di Abraham, ada di Israel. Mau ngikutin nggak Allah ini? Perkembangan selanjutnya mau kita ikutin nggak? Atau kita berhenti wis? Kita mau berhenti atau mau ngikut? Nah, banyak orang berhenti. Berhenti pada momen itu. Berhenti pada hukum yang diberikan sama Musa. Karena mereka tidak melihat suatu janji yang lain. Ulangan 13. Ayat 1. Ulangan 13 ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat,
Dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oke, stop di sini dulu. Kalau ada firman seperti ini, gimana? Bisa menerima nggak? Ketika ada orang lain mengabarkan seolah-olah mengabarkan Allah yang lain, bisa nggak? Atau orang itu mengabarkan Allah lain, bisa nggak kalau ada firman seperti ini? Dikunci kan? Pak Juli aja misalnya sekarang. Kalau ini diajarkan turun-temurun, bisa percaya orang lain nggak? Bisa percaya orang lain? Ayo, coba ulangi lagi, baca lagi Pak Juli. Ya, ayat 1. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitakan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakan kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Ayat 3-nya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Banyak orang berhenti di sini kan? Ya, kepercayaan kepada Tuhan berhenti di sini karena tidak ada yang bisa masuk. Seandainya Yesus datang pada hari itu, kira-kira gimana? Yuk, Yesus datang nih. Tidak dipercaya. Hah? Tidak dipercaya. Kenapa nggak dipercaya? Sudah dikunci. Sudah dikunci. Tapi baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan lagi. Kenapa Yesus itu selalu ngomong aku dari Bapa? Aku berasal dari Bapa. Coba. Yang nggak boleh itu kan mengabarkan Allah lain. Yesus selalu ngomong dia dari Bapa. Aku ini berasal dari Bapa. Percaya nggak? Orang Israel percaya nggak? Enggak. Kenapa mereka nggak percaya? Ini yang jadi problem. Mereka mendengar, tapi tidak mengerti. Mereka melihat, tapi tidak menanggap. Kenapa begitu? Nah, sekarang harus belajar lagi. Zaman dulu, ketika nabi-nabi untuk bicara kepada orang Israel, pakai apa? Yeremia bicara kepada orang Israel, Yeskiel bicara sama orang Israel. Nah, bukan pakai nubuatan, pakai perumpamaan. Hai anak manusia, ada yang sabuk ditaruh di sungai. Yuk kita baca satu-satu ya. Ayat 5 dulu kita baca dulu, baca nih. Ayat 5 dulu baca nih, supaya ulangan 13 ayat 5 tadi. 13 ayat 5. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Oke. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Terus? Karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu. Salah nggak Yesus disalib gara-gara ini? Zaman dulu Yesus disalib karena hukum ini kan? Ya kan? Terus? Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Oke, terus? Kepadamu untuk dijalani. Terus? Demikianlah harus kau hapus yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oke. Yesus dihapus karena hukum ini. Karena mereka dikunci. Ingatlah Allah yang mengeluarkan dari tanah Mesir. Tapi ada nubuatan yang lainnya. Bukan Allah yang menyelamatkan dari Mesir yang harus kamu percayai, tetapi Allah yang sanggup mengembalikan dari seluruh dunia. Nah, mereka nggak baca nih. Nih. Jadi ada suatu nubuatan. Jangan ingat-ingat Allah yang telah mengeluarkan, tapi percayalah kepada Allah yang bisa mengumpulkan kembali. Update gak firmannya? Nah, ini kita baca ayatnya ya. Bentar, saya taruh di mana ya? Mestinya nggak tema ini, tapi saya kaitkan ke sana nanti ya.
Bentar ya. Mengumpulkan dari Mesir ya. Bentar ya. Ada di Yesaya itu. Pernah ingat nggak Pak Julia? Atau di Yeremia itu? Jangan ingat-ingat Yeremia berapa ya? Bentar ya. Pernah ingat nggak Pak Bernardo? Saya pernah kirim firman. Hah? Yesaya 43 bukan? Coba bacakan. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Oh, iya. Janganlah perhatikan hal Coba. Yesaya 43:18. Pak Juli cocok ini Ustaz ya. Boleh diutus ini ya. Yesaya 43 18. Oh bukan ini, bukan ini. Yang dia bawa, ingatlah, jangan ingat yang mengeluarkan dari Mesir, tapi yang membawa kembali. Saya pernah kirim itu sebentar ya. Saya tunjukkan supaya kita tahu ini. Bentar ya. Saya taruh di mana nih judulnya? Jangan sia-sia. Kok nggak ada tiba-tiba ya? Oh ini. Oke, Yeremia 16 ayat 14. 16 ayat 14. Yeremia 16 Ayat 14. Oke. Sebab itu demikian sesungguhnya waktunya akan datang. Dikatakanlah orang lagi demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Setuju ya ini ya. Sebab itu demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi demi Tuhan yang hidup yang menuntun dari orang Israel keluar dari Mesir. Sudah ya? Sudah nggak dikatakan lagi nih. Ya. Ayat 15-nya. Melainkan berarti sudah lain ya? Jangan ngomong lagi yang mengeluarkan dari Mesir. Sekarang Tuhan yang mengupdate firman-Nya tidak berhenti waktu dia keluar tok. Waktu mengeluarkan orang Mesir dia nggak berhenti di sana. Masih ada sebuah rencana yang begitu besar. Apa rencananya? Ayat 15. Melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah menceraikan mereka. Ya, terus? Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Ojo diingat lagi yang pernah mengeluarkan, tapi nanti yang sanggup mengumpulkan. Nah, siapa yang sanggup mengumpulkan? Hah? Siapa yang sanggup mengumpulkan orang yang tercerai-berai sampai balik ke sini? Ingat nggak omongannya Kayafas? Waktu Yesus mau dihukum mati, Kayafas bilang apa? Biarlah orang ini mati supaya semua bangsa, supaya semua orang Israel. Hah? Ada nggak Pak Iranda? Pernah dengar kan? Kayafas bilang nggak apa-apa orang ini mati. Dia ini menjadi korban supaya menyatukan Israel. Yuk kita baca ayatnya. Ayatnya di Perjanjian Baru itu. Itu coba dibantu ayatnya ya. Sebentar nih. Yang waktu Yesus mau disalib nggak apa-apa, Yesus ini yang menyatukan, gitu lah. Yohanes 18 ayat 14. Yohanes 18 ayat 14. Yohanes 18 ayat 14. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa.
Yesus itu untuk menyatukan bangsa Israel. Aneh nggak? Ya, aneh kan? Ulangan 18 sekarang. Kenapa kita itu harus percaya sama nabi-nabi? Kenapa orang Israel itu nggak bisa percaya sama orang lain? Padahal ada ayat lagi yang dikunci. Ulangan 18. Ya, bentar. Tandanya nabi atau tidak? Ayat 20. Ya. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Oke. Kalau ada nabi yang mengucapkan nama Tuhan, orang itu harus, yang tidak beriman harus dihukum mati. Orang Israel juga tanya, tandanya gimana? Selanjutnya Pak Juli. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi... Stop dulu. Orang Israel kan juga pinter kan? Gimana nih kalau ada nabi? Kita tahu kalau dia itu bohong. Gimana caranya? Ya kan? 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Oke. Cara paling gampang gimana? Kalau dia ngomong, kalau nggak terjadi, berarti bukan dari Tuhan. Dan apalagi yang diomongkan itu suatu peristiwa yang sangat besar. Makanya Yesaya, Yeremia, dan lain-lain, ketika dia menubuatkan, terjadi nggak? Terjadi. Sehingga orang mau nggak mau harus percaya. Coba lihat, Yesaya itu menubuatkan tentang Raja Ahaz. Yesaya 7, yuk. Kita belajar ini ya, kayak PA aja nih Pak. Nggak apa-apa ya? Supaya kita ketika ditanya orang, kita nggak bisa memberikan alasan yang nggak jelas, tapi semuanya jelas. Yesaya 7 ya, ayat 1. Yesaya 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel. ada dua raja, Aram dan Israel. Merangi siapa? Merangi Raja Yehuda. Setuju ya? Ada sebuah peperangan nih. Nabi yang hidup pada zaman itu Nabi Yesaya. Ya. Ayat 2. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan. Ahaz takut Raja Yehuda. Takut diserbu sama Aram. Takut diserbu sama Israel. Terus ayat 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syar-Yashub, Anakmu laki-laki. ke ujung saluran kolam atas. Oke. Dikatakan saya pada tukang penatur. Terus Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua patung puntung berasap. api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin, Raja Aram dan anak Remalia. Jadi jangan khawatir, tinggallah tetap dan tenang. Kejadian nggak? Hari itu Yehuda nggak diserang apapun, malah Aram dan Israelnya hancur. Nah sehingga kita mau nggak mau percaya setiap apa yang dikatakan Nabi. Nabi-nabi berkata ini terjadi, nabi-nabi berkata ini terjadi. Setiap orang yang dipakai Tuhan untuk firman-Nya, apa yang dikatakan pasti terjadi. Kita lihat sekarang. Semua yang mengaku sebagai utusan Tuhan yang tidak tercatat di firman, saudara tanya, mujizat apa yang pernah dia sampaikan? Terjadi nggak? Yesaya mujizatnya terjadi nggak hari itu? Nubuatannya terjadi. Siapa yang bisa memerintahkan malaikat turun ke surga untuk berperang? Zamannya siapa? Yesaya loh. Hizkia sakit, ditambah umur kan? Siapa nabi yang memberitahunya?
Yesaya. Kalau nambah umur biasa, nggak ada orang yang tahu hari itu. Bener nggak? Kalau dia diperpanjang umurnya. Hari itu kan misalnya gini, Pak Fernando sakit, tiba-tiba ada orang datang, Pak Fernando, jangan khawatir, engkau akan sembuh. Umurmu diperpanjang 15 tahun. Orang percaya nggak? Karena belum melewati. Pak Fernando bilang gini, buktinya apa? Bahwa aku diperpanjang. Pak Fernando diperpanjang 15 tahun, tapi buktinya lebih hebat nggak? Buktinya matahari mundur 10 tapak. Lebih hebat mana mujizat menyembuhkan Pak Fernando dengan memundurkan matahari? Mundurkan matahari. Pada hari itu, Yesaya harusnya dipercaya, bener nggak? Dipercaya. Dan Yesaya yang menubuatkan Yesus Kristus banyak banget. Sangat hebat nabi ini. Nah, orang Israel nggak mau ikut. Yang mau ikut siapa? Kita. Rasul Paulus. Rasul-rasul. Kita mencuri nggak kitabnya orang Yahudi? Kita mencuri nggak? Kan banyak tuduhan dong. Kristen itu nyuri kitabnya Yahudi. Banyak kan? Hari ini banyak kan berseliweran kan? Oh, ini nyolong kitabnya orang Yahudi. Untuk kita, bukan. Kita yang sanggup meneruskan sebuah nubuatan. Kita yang percaya sebuah nubuatan kepada nabi-nabinya ini. Kalau mereka nggak lanjut, gimana mereka? Muter-muter kan? Berarti yang hebat sebenarnya siapa hari ini? Yang beruntung siapa? Orang lain buntu di jalan ini, saudara bisa meneruskan jalan ini. Hah? Makanya Yesus bilang, lebarlah jalan menuju ke binasaan, tapi sempitlah jalan menuju surga. Banyak orang nemu nggak kalau jalannya lebar, Pak Fernando? Bayangkan ya, ada jalan lebar. Bapak bisa menemukan jalan yang sempit nggak? Yuk. Jalan lebar dengan jalan yang sempit, yang kelihatan yang mana kira-kira? Semua orang menuju jalan yang lebar. Dan jalan yang sempit ini nggak kelihatan. Makanya betapa beruntungnya kita hari ini. Sudah menemukan jalan yang sempit ini. Dan jalan yang sempit ini sangat sulit ditemuin selama ada semak belukar. Selama ada semak duri, nggak mungkin ketemu jalan ini. Tapi kalau orang sudah menemukan jalan ini, apa yang terjadi? Kalau saudara sudah yakin menemukan jalan keselamatan, apa yang terjadi? Jalan ini sudah langsung menuju surga. Kita mati-matian kan? Menuju jalan ini kan? Kita akan mati-matian mengajak orang juga untuk menuju jalan ini. Kita akan berusaha menarik orang yang mau binasa menuju jalan ini. Itu respon. Karena kita benar-benar menemukan. Ya? Jelas ya? Kita nggak pernah mencuri sebuah kitab. Kita nggak pernah untuk meniru sebuah kitab. Tapi kita melanjutkan nubuatan demi nubuatan. Yesaya 6 ayat 10 Pak Jeli, bacakan Pak Jeli. Waktu saya masih ada ya? 47 ya. Satu, ini aja ya sampai terakhir di sini ya. Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Oke, ayat 9 Pak Jeli, diulangi lagi Pak Jeli. Saya baca ya. Kemudian firman-Nya, ya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, ya, dengarlah sungguh-sungguh. Orang Israel bisa mendengar firman nggak? Dengar sungguh-sungguh, tetapi mengerti? Jangan. Lihat sungguh-sungguh, tetapi menanggap? Jangan. Ini firman. Ini firman yang akan dikeluarkan oleh Yesaya. Ya. 10-nya, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik menjadi sembuh. Kira-kira ngomongnya gimana kalau begitu? Cara ngomong seperti ini gimana kira-kira? Yuk, ngomong bisa didengar, tapi nggak bisa mengerti. Cara ngomongnya gimana? Ayo. Yesaya disuruh ngomong nih. Orang Israel dengar semua, tapi nggak bisa mengerti. Yang diomongkan gimana kira-kira? Belajar yuk. Yeskiel 17 ayat 1.
Ya, kurang 4 ayat kok. Selesai itu, ya. Yeskiel 24 ayat 3. Yeskiel 17 ayat 1. Tolong Pak Juli. Yeskiel 17. Ayat 1. Sudah semua ya? Yeskiel 17 ayat 1. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Kepada siapa? Yeskiel, ya. Hai anak manusia. Hai anak manusia. Yesus disebut anak manusia juga enggak? Oke. Terus Katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. katakanlah suatu teka-teki. Ucapkanlah suatu perumpamaan. Satu ya. Yeskiel 24 ayat 3. Yeskiel 24 ayat 3. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah air ke dalamnya. Banyak perumpamaan-perumpamaan. Sangat banyak. Kenapa dari dulu nabi-nabi juga bicara tentang perumpamaan dan orang nggak komplain? Yang seharusnya dicari adalah ketika suatu nabi mengucapkan perumpamaan, dicarilah artinya. Banyak orang Israel ketika Yesus ngomong tentang perumpamaan, nggak ada yang nanggep, bingung semua. Hosea 12 ayat 10. Hosea 12 ayat 10. Tetapi Ayat 11-nya, ayat 11-nya. Aku berbicara kepada para nabi. Aku berbicara para nabi Penglihatan dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan kepada para nabi. para nabi. Ya, lihat di perjanjian baru, Matius 13 ayat 3. Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Stop. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan. Sekarang orang nangkep omongannya Yesus hari ini. Kita ini sekarang. Yesus ngomong pakai apa hari ini? Perumpamaannya Yesus pakai apa saja, ya? Ayat 10. Matius 3 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada mereka, kenapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, jawab Yesus. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Berarti, kenapa kita pakai kitabnya orang Yahudi? Karena kita bisa melihat suatu perumpamaan. Dan kita mengetahui arti perumpamaan itu kemana larinya. Ya. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Setuju? Yesus kutip kalimatnya siapa itu? Yesaya. Makanya ketika Yesus ngomong tentang Bapa, Yesus ngomong tentang Bapa, Yesus berdoa kepada Bapa, artinya asli atau perumpamaan? Ayo. Ketika Yesus berkata Bapa, dia anaknya, itu perumpamaan atau asli? Ayo. Sekarang lihat nih. Ketika Yesus berdoa sama Bapa, itu perumpamaan atau asli? Perumpamaan. Jelas, itu hanya perumpamaan semua. Yuk, lagi baca. Ada banyak perumpamaan ya. 24 coba Juli baca. Yesus membentangkan suatu perumpamaan ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka. Oke, jadi perumpamaan ya. 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan. Nah, jadi perumpamaan demi perumpamaan. Ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak. Semua itu disampaikan Yesus kepada orang banyak. Terus dalam perumpamaan. Terus dan tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikan. Tanpa perumpamaan sesuatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Makanya ketika Yesus ngomong tentang Bapa dan Anak, orang anggapnya ada dua. Yesus kalah sama? Padahal loh, yang anak itu kita. Yesus itu menggambarkan dirinya sebagai anak manusia, harus berbakti kepada Bapa. Sangat simpel kan? Tapi orang nggak bisa mengikuti ini. Berhenti di tadi, Ulangan 13.
berhenti. Dia tidak percaya pada nabi-nabi, padahal nabi-nabi itu disertai dengan mujizat untuk meyakinkan. Ya, jelas ya? Terlalu banyak, ya. Terlalu banyak. Markus 4 ayat 33 dan ayat 34 ayat tutup ya. Markus 4 ayat 33. Sorry. Yang 35 dulu tadi Pak Jeli. Ya, Matius 13, 35 dulu. Markus 13. Matius 13 ayat 35 tadi ya. Saya selesaikan supaya tuntas nih. Ayat 35. Ya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Yesus itu juga menggenapkan semua firman. Yesus melakukan perumpamaan itu juga firman. Kenapa Yesus harus begitu? Karena itu firman. Firmannya di mana yang Yesus baca ini? Coba. Ayat 35 tadi Pak Juli baca lagi. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Para nabi, bunyinya firmannya? Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Terus? Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Firman yang mana yang Yesus genapi? Mazmur 78 ayat 2. Mazmur 78 ayat 2. Ya. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Ya. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Sama nggak? Bahasa Inggrisnya lebih sama. I will open my mouth in parables. King James-nya juga sama. I will open my mouth in parable. I will utter dark saying of old. Jadi ini ayat yang sama. Jadi setiap tindakan Yesus itu menggenapkan firman yang sebelumnya. Makanya jangan heran. Banyak orang nggak bisa ngikutin. Berhenti di sini. Saudara kalau menggambarkan Yesus, ketika saudara bisa menggambarkan seperti ini, orang nggak bisa menolak, sudah. Ini loh buktinya. Anda mau minta ampun kepada yang Allah yang benar. Percuma dong kita minta ampun, Allahnya nggak punya hukum kok. Allah yang punya hukum siapa hari itu? Diberikan hukum kepada siapa? Orang Israel. Semua hukum di dunia ini mengacunya kepada hukum Israel. Perjanjian itu hukum utama. 10 perjanjian itu menjadi semua hukum di seluruh dunia. Ketetapan dan peraturannya juga mengikuti. Kalau kita bersalah, berarti kita minta ampunnya sama Tuhan yang benar. Seperti tadi Pak Fernando salah sama Pak Juli, jangan minta ampun sama yang lain, minta ampunnya sama Pak Juli. Karena Pak Juli yang bisa mengampuni sehingga 0. Habis ngantemin, besok minta maaf. Kalau Pak Juli ngampuni, selesai urusan kan? Nggak bisa Pak Fernando habis ngantemi Pak Juli, minta maafnya ke orang-orang yang lain. Kan nggak bisa. Pak Juli masih sakit hati kok. Dongkol ini. Hilang nggak rasa dongkolnya? Belum kan? Makanya kalau Anda menyalahi seseorang, minta ampunnya sama orang yang bersangkutan. Dan kalau kita menyalahi hukum Tuhan, minta ampunnya sama Tuhan. Jangan kita nyalahi hukum Tuhan, beresinnya ke yang lain-lain. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan itu penuh dengan perhitungan loh. Kalau engkau menyalahi hukumnya, engkau harus minta ampun sama Tuhan yang benar, yang menciptakan hukum ini. Ya, jelas. Jadi tidak ada seorang pun hari ini bisa sampai kepada Tuhan, bisa masuk surga hanya dengan perbuatan baik. Karena dia nggak tahu siapa yang dia salahi. Tanpa Kristus, bisa nggak minta ampun? Hah? Tanpa Kristus, bisa minta ampun? Mau nyari Bapak. Terus Yesus ngomong Bapak itu aku, kok aku pakai perumpamaan, kok gimana? Yohanes 16:25 ayat terakhir ya. Terakhir, benar-benar terakhir. Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16. Makanya orang tanpa Kristus bisa nggak cari Tuhan? Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Apa yang dia kiaskan? Kan gitu kan? Apa yang Yesus kiaskan? Lanjut. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Yesus juga berjanji untuk muridnya dia akan berikan karunia. Ya. Terus? Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Yesus nggak pakai teka-teki lagi. Aku terus terang wis. Ya, nggak pakai kiasan lagi. Ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku
Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu Oke. kepada Bapa. Perhatikan baik-baik. Pada hari itu, kita akan berdoa dalam nama Yesus. Terus Yesus katakan apa? Dan aku tidak katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Berarti siapa yang ngasih? Yesus sendiri. Yesus siapa kalau begitu? Bapa itu. Apa itu sendiri? Jelas dong. Orang bisa nggak cari Tuhan tanpa melalui Kristus, tanpa mengakui Kristus? Nggak bisa. Nggak bisa. Kasih ayat ini. Suruh mereka baca. Ya. Ayat 27. Sebab Bapak sendiri mengasihi kamu. Bapaknya Yesus, aku lebih mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku berasal dari Allah. Ya kan? Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Aku ini dulunya Bapa, datang ke dunia dan aku akan pergi kepada Bapa lagi. Ya. Terus murid-muridnya? Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. nah, lihat sekarang engkau telah berterus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Ayat 30-nya, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena kami percaya bahwa engkau berasal dari Allah. Amin. Ya, nggak mungkin orang bisa cari Allah kalau nggak ketemu Yesus. Nggak mungkin. Lah Yesus ngomong aku lo pakai kiasan, kamu cari muter-muter nggak karuan. Jadi Anda yakin inilah firman yang update terus menerus. Kita percaya nubuatan nabi-nabi. Orang Israel berhenti di Ulangan 13. Kita terus. Karena kita meyakini Yesaya, kita meyakini Yeremia, kita meyakini Yeskiel, kita meyakini Yohanes Pembaptis. Yang salah siapa kalau gitu? Kalau mereka nggak percaya. Yang bodoh siapa akhirnya? Hah? Mereka sendiri. Makanya berapa beruntungnya hari ini kita. Ketika kita mengetahui bahwa yang kita sembah adalah Allah yang benar, ya, Allah yang hidup. Kalau urusan menderita, urusan lain-lain sudah nggak usah dipikiri ya. Terima kasih kau berikan kami Roh Kudus hingga kami mengerti setiap isi firman-Mu, sehingga kami menjadi sempurna. Ada suatu dosa yang tidak disadari orang, yaitu ketika Engkau berfirman, orang tidak percaya, itu dosa. Karena Engkau adalah Allah yang benar. Engkau tidak pernah berdusta. Ketika kami atau orang-orang tidak percaya akan firman, orang tersebut menuduh Engkau berdusta. Dan itu suatu kesalahan yang tidak disadari. Bapak ampuni mereka. Bimbing kami untuk memberi pengajaran kepada mereka bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bersalah. Ketika mereka tidak percaya apa yang Kau firman, mereka menjadi berdosa. Ampuni mereka Bapak. Berikan Roh Kudus yang sama sehingga kami bisa menjadi terang. Amin. Untuk membawa orang-orang melihat jalan yang sempit itu menuju kepada firman, menuju kepada diri, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin.